Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Tria Rahmayami dengan NIM 210769098 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi saya yang berjudul Aplikasi Rental Baju Adat berbasis Android Studio dengan menggunakan Kotlin untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori dan Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Resmidarni M.Com. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pertumbuhan industri fashion dan minat masyarakat terhadap baju adat semakin meningkat. Seiring dengan itu, permintaan untuk menyewa baju adat juga semakin tinggi. Oleh karena itu, pengembangan sistem rental baju adat berbasis Android dapat menjadi solusi yang efisien dan praktis. Kemudian, tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan sistem rental baju adat berbasis Android Studio menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk menyewa baju adat secara online dan memberikan manfaat bagi pemilik usaha rental. Kemudian, pada bagian desain sistem, sistem akan dirancang dengan menggunakan Android Studio sebagai platform pengembangan dan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama. Desain antarmuka pengguna atau UI yang ramah pengguna dan sistem manajemen basis data yang efisien akan menjadi fokus utama. Kemudian fitur utamanya yang pertama ada pendaftaran pengguna, yang kedua ada pencarian baju adat, yang ketiga penyewaan baju adat, dan yang keempat transaksi. Keuntungan sistem yang pertama memudahkan penyewaan baju adat secara online, yang kedua meningkatkan efisiensi manajemen stok baju, yang ketiga memperluas jangkauan pasar pemilik usaha rental. Berikut bentuk perancangan IRD-nya. Kemudian ada wireframe, di mana ini merupakan splash screen dan yang ini bagian home. Kemudian ini bagian login. Sebelum login kita harus melakukan register terlebih dahulu. Kemudian ada bagian item, di mana di bagian item ini memuat 3 jenis. Kemudian jika kita klik tombol berikut ini, tombol ren ini, akan muncul ke bagian tampilan berikut. Dan bagian tombol back ini berfungsi untuk kembali ke bagian item. Dan tombol read more ini akan muncul ke bagian tampilan berikutnya yang berupa penjelasan selengkapnya mengenai detail rental baju adat yang kita pilih. Kemudian bagian booking akan pindah ke halaman penyewaan. Kemudian berikut tampilan dari bagian read more pada item ketiga sebelumnya. Kemudian jika kita melakukan booking akan langsung muncul bagian berikut untuk penyewaan. Kemudian jika kita klik salah satu tombol button berikut akan langsung ke pembayaran. Kemudian tampilan aplikasi pada Android Studio. Splash screen adalah layar pengantar yang muncul ketika aplikasi Android pertama kali dibuka. Fungsinya adalah memberikan pengguna gambaran singkat tentang aplikasi dan memberikan pesan awal sebelum memasuki layar utama. Pada bagian splash screen. Splash screen adalah layar pengantar yang muncul ketika aplikasi Android pertama kali dibuka. Fungsinya adalah memberikan pengguna gambaran singkat tentang aplikasi dan memberikan kesan awal sebelum memasuki layar utama. Dalam konteks rental baju adat berbasis Kotlin di Android Studio, splash screen dapat digunakan untuk menampilkan logo atau pesan singkat yang terkait dengan layanan rental baju adat tersebut. Kemudian ada bagian halaman utamanya yang berisi tampilan di mana ada deskripsi gambar dan tombol button di mana fungsi button tersebut untuk tampil ke halaman berikutnya. Kemudian ada login. Fungsi login pada aplikasi Android Studio berbasis Kotlin untuk rental baju adat bertujuan untuk mengamankan akses ke fitur-fitur tertentu dan memberikan pengalaman personalisasi kepada pengguna. Dengan sistem login, pengguna harus mengidentifikasi diri mereka dengan memberikan informasi autentikasi seperti username dan password sebelum dapat mengakses aplikasi.
Sebelum login, kita bisa terlebih dahulu mengklik register, kemudian akan tampil ke halaman register, lalu kita bisa login. Register. Implementasi fungsi register melibatkan antarmuka pengguna, di mana di register ini memuat nama, username, email, dan password. Sebelum kita login pada aplikasi, kita harus register terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke login. Kemudian item. Pada tampilan ini memuat nama item dan harganya sesuai itemnya. Kemudian pada tiap-tiap item memuat tombol button rent, di mana fungsinya untuk merental atau menyewa pakaian yang dipilih. Ketika kita klik salah satu buttonnya akan berpindah ke halaman deskripsi. Kemudian pada bagian deskripsi. Pada tampilan deskripsi ini, pada per itemnya berisi deskripsi dari baju adat sesuai item atau jenisnya dan terdapat tombol button back. Fungsinya untuk kembali ke halaman sebelumnya atau jenis item. Read more fungsinya untuk membaca deskripsi selengkapnya terkait item yang dipilih. Booking di mana tujuannya untuk merental atau menyewa baju adat yang dipilih, kemudian beralih ke halaman penyewaan. Kemudian read more. Pada tampilan read more ini, pada masing-masing item dimuat deskripsi yang lebih jelas atau detail dari baju adat sesuai kategorinya atau per itemnya tersebut, dan terdapat tombol button back, di mana fungsinya untuk kembali pada halaman sebelumnya, yaitu halaman deskripsi yang sesuai itemnya. Kemudian untuk tampilan penyewaan. Pada tampilan penyewaan rental ini, sebelumnya harga dan waktu sewanya sudah ditentukan. Pada 4 pilihan yang memuat 4 tombol button disertai harganya. Jika kita klik salah satu, maka akan muncul ke halaman transaksi. Kemudian pada tampilan transaksi ini, sebelumnya di halaman pembayaran kita memilih satu pilihan, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di samping yang menandakan transaksi sudah berhasil. Kesimpulannya, dengan mengimplementasikan sistem rental baju adat berbasis Android Studio menggunakan Kotlin, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan baju adat dan mendukung perkembangan bisnis rental baju adat. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Figma. Sebelum melakukan pengerjaan pada proyek aplikasi yang mau kita buat di Android Studio, kita akan melakukan desainnya terlebih dahulu dengan menggunakan Figma berikut. Di mana ada tampilan splash screen, home, login, register item, deskripsi, read more, dan booking dan pembayaran. Untuk prototipenya akan muncul seperti gambar berikut. Jika kita klik akan muncul bagian home-nya. Kemudian jika kita tekan pada bagian button next-nya akan muncul ke bagian selanjutnya, di mana memuat login. Sebelum kita melakukan login, ada baiknya kita melakukan register terlebih dahulu. Kemudian kita isi name, username, email address, password. Kemudian kita melakukan sign up. Kemudian kita masuk ke bagian login. Kemudian kita isi username atau email yang kita buat pada bagian register sebelumnya dan password yang kita bikin pada bagian sebelumnya. Kemudian kita login. Kemudian akan tampil 3 item pada bagian kategori berikut, di mana di setiap 3 item ini memuat 3 tombol button berikut. Di mana jika kita klik salah satu tombol button berikut, akan muncul ke bagian deskripsi. Jika kita klik tombol button back akan kembali. Dan jika kita klik tombol button read more akan menampilkan penjelasan lebih lengkap, detail, dan jelasnya mengenai rental baju adat yang mau kita pilih. Kemudian jika kita klik tombol button booking akan menampilkan penyewaan. Untuk rental baju adat hanya bisa dirental atau disewa sesuai 4 kategori berikut.
di mana keempat tombol button ini, jika kita klik salah satunya, akan muncul tampilan seperti berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Figma. Figma adalah sebuah aplikasi desain yang dapat digunakan pada Windows dan Mac Operation System untuk membuat prototipe aplikasi serta berbagai desain interface. Figma memiliki berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk berkolaborasi secara real-time dengan tim, sehingga dapat menyelesaikan proyek lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, Figma juga memiliki kelebihan lain seperti fleksibilitas dalam berbagai file, halaman, atau apapun, serta dapat digunakan secara online dan offline. Figma tersedia dalam 3 jenis paket langganan, yaitu Starter, Professional, dan Organization. Selanjutnya, kita akan ke aplikasi Android Studio-nya untuk mengerjakan aplikasi rental baju adat tersebut. Sebelumnya, saya membuat aplikasi rental baju adat berbasis Android ini menggunakan bahasa Kotlin. Sebelum lanjut ke codingan, saya akan menjelaskan apa itu Android Studio dan Kotlin. Android Studio adalah integrasi development environment atau IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang dibangun oleh Google dan JetBrains, berbasis editor kode dan alat developer yang diambil dari IntelliJ IDEA. Android Studio menawarkan lebih banyak fitur yang mampu meningkatkan produktivitas pengembang. Beberapa fitur utama yang disediakan oleh Android Studio meliputi sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, kemudian emulator yang cepat dan kaya fitur, lalu lingkungan terpadu tempat bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android, kemudian instant run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat aplikasi baru, selanjutnya pemeriksaan kode yang mengevaluasi bug, peningkatan keamanan, performa, kegunaan, aksesibilitas, dan internasionalisasi. Sebuah proyek di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file seperti yang pertama, modul aplikasi Android, menyediakan kontainer untuk kode sumber aplikasi, file resource, dan setelan level aplikasi seperti file build level modul dan file manifest Android. Kemudian modul library, fungsinya untuk penggunaan kode library yang diintegrasikan dalam proyek. Kemudian modul Google App Engine berisi kode untuk penggunaan Google App Engine. Android Studio memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi Android dengan cepat dan mulai dari tahap pengembangan awal sampai tahap pengujian aplikasi. Aplikasi Android yang dibuat bisa terintegrasi dengan berbagai platform dan alat lainnya. Kemudian Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman lintas platform berjenis statis, umum, dan tingkat tinggi dengan inferensi tipe. Bahasa ini dirancang untuk berinteroperasi sepenuhnya dengan Java dan pustaka standar Kotlin untuk JVM bergantung pada pustaka kelas Java. Beberapa kelebihan Kotlin antara lain ekspresif dan ringkas, kode yang lebih aman, dapat digunakan bersama dengan Java, serta serentak dan terstruktur. Kotlin juga dikenal sebagai bahasa pemrograman modern yang berjalan pada platform Java Virtual Machine atau JVM. Selain itu, Kotlin mendukung pemrograman berorientasi objek dan fungsional, serta memiliki sintaksis dan konsep serupa dengan bahasa pemrograman lain seperti C, Java, dan Scala. Bahasa ini mudah dipelajari dan digunakan, serta memiliki keamanan yang terjamin dalam membangun aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tampilan splash screen terlebih dahulu, pada bagian layout-nya. Pada bagian ini, mendefinisikan versi XML dan encoding yang digunakan dalam file. Kemudian, Android Constraint Layout Widget Constraint Layout ini adalah elemen root dari layout dan menunjukkan bahwa kita menggunakan constraint layout sebagai tata letak utama. Constraint layout adalah tata letak yang fleksibel dan kuat yang memungkinkan kita untuk membuat antarmuka pengguna yang kompleks. Kemudian XML HTTPS ini berfungsi untuk mendefinisikan namespace untuk elemen-elemen Android.
Kemudian memungkinkan kita menggunakan atribut Android khusus di dalam file XML. XMLNS aplikasi mendefinisikan namespace untuk atribut aplikasi yang sering digunakan untuk atribut khusus aplikasi yang ditentukan dalam file XML. Kemudian yang ini berfungsi untuk atribut yang hanya digunakan oleh alat pengembangan seperti Android Studio dan tidak akan mempengaruhi aplikasi saat berjalan. Kemudian Android Layout White ini berfungsi kemudian Android Layout Width, Height, dan Match Parent ini fungsinya untuk menetapkan lebar dan tinggi dari constraint layout menjadi match parent yang berarti akan mengisi seluruh ruang yang tersedia di dalam induknya, atau biasanya tampilan layar. Tool Context menentukan konteks activity yang digunakan untuk tujuan desain di dalam Android Studio yang membantu alat desain untuk menampilkan layout dengan benar dalam mode desain. Kemudian, background ini berfungsi untuk menetapkan latar belakang constraint layout dengan menggunakan drawable yang didefinisikan di folder Rest Drawable. Bagian background ini diambil dari bagian sini. Kemudian, pada main activity splash screen, tampilannya seperti ini. Ini adalah bagian deklarasi paket dan impor yang diperlukan. Paket ini menunjukkan struktur direktori di mana kelas splash screen activity berada. Impor digunakan untuk mengimpor kelas-kelas dan fungsi yang diperlukan dari pustaka Android. Kemudian, kelas splash screen activity ini adalah turunan dari kelas AppCompat Activity yang merupakan bagian dari Android X, dan ini adalah turunan dari kelas Activity yang menyediakan dukungan untuk fitur-fitur modern pada perangkat Android yang lebih baru. Kemudian fungsi onCreate dipanggil saat aktivitas dibuat. Pada awalnya ini memanggil implementasi dari kelas induk atau AppCompat Activity dan kemudian diikuti dengan inisialisasi aktivitas. Baris ini mengatur layar menjadi mode penuh atau full screen dengan menggunakan flag full screen pada objek window. Kemudian set content view arrow layout activity splash screen ini menentukan layout yang akan digunakan oleh aktivitas lain. Layout diambil dari file XML dengan nama activity splash screen. Support action bar .hide ini berfungsi untuk menyembunyikan action bar atau bilah tindakan pada aktivitas ini. Kemudian pada baris berikut, di sini handle post delay digunakan untuk menunda eksekusi blok kode di dalamnya selama 3000 milidetik atau 3 detik. Setelah penundaan aktivitas saat ini akan diakhiri, finish dan aktivitas baru home class Java akan dimulai. Start activity intent di home class Java menginisialisasi intent untuk memulai aktivitas home. Finish menutup aktivitas splash screen activity sehingga saat pengguna menekan tombol back, mereka tidak kembali ke splash screen. File XML tersebut merupakan layout file yang mendefinisikan tata letak layout dari tampilan yang akan ditampilkan pada aktivitas home.
Scroll view ini adalah wadah untuk tampilan yang dapat digulir. Jika kontennya melebihi ukuran layar, pengguna dapat menggulirnya. Properti layout width dan Android layout height diset agar sesuai dengan ukuran layar. Kemudian ini fungsinya untuk mendeklarasikan namespace yang digunakan dalam file XML dan tools memberikan informasi konteks ke alat pengembangan IDE agar bisa memberikan bantuan yang lebih baik. Pada background, fungsinya untuk menetapkan gambar latar belakang dari drawable dengan nama home. Pada baris ini adalah wadah linear yang menampung tampilan anak secara sejajar atau bertumpuk. Properti Android layout width dan Android layout height menetapkan lebar dan tinggi linear layout. Kemudian pada elemen image view adalah elemen untuk menampilkan gambar properti Android layout width dan Android layout height menetapkan lebar dan tinggi gambar. Android ID memberikan ID unik untuk image view sehingga dapat diidentifikasi dan diakses melalui kode Kotlin. Android layout margin top memberikan margin atas sebesar yang mau kita bikin. Kemudian Android src menetapkan gambar yang akan ditampilkan dari drawable dengan nama tombol next. Kemudian Android layout margin right dan Android layout margin left menetapkan margin kanan dan kiri image view. Kemudian untuk main activity home akan ditampilkan seperti berikut. Ini adalah bagian awal dari file Kotlin yang mendefinisikan paket dan mengimpor kelas-kelas yang diperlukan dari pustaka Android. Kemudian ini fungsinya mendeklarasikan kelas home yang merupakan turunan dari kelas AppCompat_Activity, menunjukkan bahwa home adalah aktivitas dalam aplikasi Android. Kemudian fungsi dari private let init for image next image view ini mendeklarasikan variabel image next sebagai objek dari kelas image view dan menggunakan kata kunci let init untuk menunda inisialisasi hingga saat runtime. Kemudian fungsi onCreate yang merupakan salah satu siklus hidup aktivitas Android. Pada bagian ini pengaturan layar penuh diaktifkan dan layout dari file activity home XML diatur sebagai tata letak tampilan untuk aktivitas ini. Kemudian inisialisasi objek image next. Dengan merujuk ke elemen image view yang didefinisikan dalam layout XML dengan ID image home. Kemudian listener untuk image view. Menambahkan listener pada image next sehingga ketika gambar diklik akan diarahkan ke aktivitas login. Mekanisme penggunaan intent digunakan untuk memulai aktivitas baru. Home merujuk ke konteks saat ini atau aktivitas home. Kemudian kita ke bagian register. Setelah register, kita melakukan login. Berikut tampilan register. Scroll view. Mengelilingi elemen-elemen UI di dalamnya memungkinkan pengguna untuk menggulir tampilan jika kontennya lebih besar dari ukuran layar. Relative layout menyediakan wadah untuk meletakkan elemen-elemen UI secara relatif terhadap yang lain. Kemudian edit text mendefinisikan 4 elemen input text untuk memasukkan nama, username, email, dan password. Kemudian pada bagian button, menyediakan tombol sync up untuk memulai proses pendaftaran. Kemudian pada bagian linear layout, sebuah
kontainer linear horizontal yang masih kosong. Dapat digunakan untuk menambahkan elemen UI tambahan atau fungsionalitas lainnya. Setiap elemen diatur dalam tata letak relatif dengan pengaturan posisi dan atribut tertentu seperti ukuran, warna, dan height. Keseluruhannya, layout ini menyediakan antarmuka pengguna untuk proses pendaftaran dengan input untuk nama, username, email, dan password, serta tombol sign up untuk memulai pendaftaran. Kemudian kita akan ke main activity bagian register. On create, metode ini dipanggil saat activity dibuat. Di dalamnya konfigurasi tampilan dan widget seperti tombol button sign up diinisialisasi. Kemudian Windows Set Flex digunakan untuk mengatur properti jendela aktivitas. Dalam hal ini untuk mengatur tampilan menjadi layar penuh atau full screen. Kemudian Set Content View menetapkan layout yang akan digunakan oleh activity. Dalam hal ini layout yang digunakan adalah R-Layout Activity Register. Kemudian button sign up, VinView by ID menginisialisasi variabel button sign up dengan merujuk ke tombol yang ada di layout dengan ID button 1. Kemudian button sign up set on click listener ini menetapkan fungsi tindakan yang akan dijalankan ketika tombol button sign up ditekan. Dalam hal ini, sebuah intent dibuat untuk memulai aktivitas login, dan aktivitas tersebut dimulai dengan memanggil start activity move. Secara singkat, kode tersebut digunakan untuk membuat tampilan pendaftaran dan memungkinkan pengguna untuk berpindah ke aktivitas login ketika tombol pendaftaran ditekan. Kemudian kita masuk ke bagian layout activity login XML. Scroll view menyediakan kemampuan untuk menggulir kontennya. Ini berguna jika konten di dalamnya lebih besar dari ruang tersedia. Relative layout mewadahi elemen-elemen tampilan dan menentukan hubungan antara mereka dengan menyediakan aturan tata letak berbasis relatif. Kemudian, edit text txt1, txt2 digunakan untuk input teks. Di sini untuk memasukkan username dan password. Masing-masing memiliki atribut seperti layout width, layout height, atau teks yang muncul jika tidak ada teks, dan lainnya. Kemudian button digunakan untuk input teks. Di sini untuk memasukkan username dan password. Button digunakan untuk mengeksekusi tindakan, misalnya login memiliki atribut seperti layout width, layout height, txt, atau teks di tombol, dan lainnya. Kemudian edit text 1 Kemudian linear layout menyusun dua elemen text view secara horizontal digunakan untuk menampilkan pesan teks terkait registrasi. Kemudian text view txt3 dan txt register ini menampilkan teks di antarmuka pengguna. Txt3 memberikan pesan don't have no icon. Sementara txt register memberikan teks register dengan warna merah. Kode ini didesain untuk digunakan dalam proyek Android Studio dan dapat ditingkatkan dengan logika aplikasi yang sesuai dengan kelas main activity. Contoh logika ini mungkin termasuk mengelola input pengguna, mengelola autentikasi, dan menanggapi tindakan tombol sign in dan register. Kemudian kita akan ke bagian main activity pada bagian login.
Window set flex, Window Manager Layout Param Flex Full Screen, Window Manager Layout Param Flex Full Screen digunakan untuk menghilangkan status bar pada aplikasi sehingga tampilan akan full screen. Melakukan inisiali terhadap komponen UI yang akan digunakan yaitu button sign-in, tombol login, dan teks register teks untuk pindah ke halaman register. On click listener untuk registrasi. Ketika teks registrasi atau teks register diklik, aplikasi akan membuat intent untuk memindahkan pengguna dari halaman login ke halaman register atau register kelas Java menggunakan Start Activity Move. Kemudian on click listener untuk tombol login. Ketika tombol login button sign-in diklik, aplikasi akan membuat intent untuk memindahkan pengguna dari halaman login ke halaman item atau item kelas Java menggunakan Start Activity Move. Kemudian kita akan masuk ke bagian REST layout pada bagian item. Kode XML tersebut adalah bagian dari tata letak layout untuk antarmuka pengguna pada aplikasi Android. Dengan menggunakan XML, kita dapat mendefinisikan struktur tampilan UI secara deklaratif. Kode tersebut terutama berfokus pada pembuatan 3 tombol dengan teks range yang ditempatkan di dalam scroll view. Fungsi dari scroll view ini memungkinkan pengguliran jika kontennya lebih besar dari ukuran layar. Berguna jika isi tampilan lebih besar daripada ruang yang tersedia di layar sehingga pengguna dapat menggulir untuk melihat semua isi. Kemudian relative layout. Manajer tata letak yang memungkinkan penempatan elemen-elemen anaknya relatif satu sama lain atau terhadap elemen induknya. Dalam hal ini, tombol-tombol ditempatkan di dalam relative layout untuk mengatur posisi relatif mereka. Kemudian, button Minangkabau, Mandailing, Melayu. 3 tombol yang masing-masing memiliki properties sebagai berikut: Android ID, pengenal unik untuk setiap tombol, Android Layout Width, dan Android Layout Height menentukan lebar dan tinggi tombol, Android Layout Margin Left dan Margin Top memberikan margin untuk menentukan posisi tombol, Android Width menentukan lebar tombol, Android Background Tint memberikan warna latar belakang tombol, Android Font Family menentukan jenis font untuk teks tombol, Android Text menentukan teks yang akan ditampilkan pada tombol, Android Text Color menentukan warna teks tombol, kemudian Android Text Style menentukan gaya teks dalam hal ini atau tebal. Kode ini saat diimplementasikan dalam proyek akan membuat antarmuka pengguna dengan 3 tombol yang dapat di-generate oleh sistem saat aplikasi dijalankan. Tombol tersebut dapat memberikan aksi atau respon tertentu saat ditekan. Tergantung pada implementasi selanjutnya dalam aktivitas atau fragmen yang menggunakan tata letak ini. Kemudian kita akan ke bagian main activity item. Berikut tampilannya. Kelas item app compat activity mendeklarasikan kelas item yang merupakan turunan dari kelas app compat activity, yang berarti kelas item mewarisi fungsi-fungsi dari kelas app compat activity. Inisialisasi variabel. Private let init var button Minang, Mandailing, dan Melayu pada bagian button Minang mendeklarasikan variabel button Minang dengan tipe data button dan menggunakan let init untuk menginisialisasinya nanti. Pada private let init var button Mandailing, button variabel untuk tombol Mandailing. Kemudian private let init var button Melayu, button variabel untuk tombol Melayu. Kemudian pada bagian tersebut berfungsi untuk mengatur tampilan layar menjadi mode layar penuh atau full screen dengan mengatur flag pada window manager. Kemudian set content view layout activity item, menetapkan tata letak XML dengan nama activity item sebagai tampilan konten untuk aktivitas. Kemudian
pada bagian referensi tombol berikut. Button Minang FinView by ID mendapatkan referensi ke tombol dengan ID Minangkabau dari tata letak. Kemudian button Mandailing FinView by ID mendapatkan referensi ke tombol dengan ID Mandailing. Kemudian button Melayu mendapatkan referensi ke tombol dengan ID Melayu. Kemudian kita akan menangani tombol berikut. Button Minang Set on Click Listener menambahkan fungsi untuk menangani klik tombol Minangkabau. Jika tombol tersebut diklik, maka akan membuat intent untuk memulai aktivitas Minangkabau. Button Mandailing Set on Click Listener menangani klik tombol Mandailing. Kemudian button Melayu Set on Click Listener menangani klik tombol Melayu. Kemudian menggunakan intent. Menggunakan intent untuk berpindah aktivitas. File move intent this item Minangkabau kelas Jepang membuat objek intent untuk berpindah ke aktivitas Minangkabau. Start activity move memulai aktivitas baru menggunakan intent yang telah dibuat. Fungsi-fungsi ini bekerja sama untuk membuat aplikasi yang merespon interaksi pengguna dengan membuka aktivitas baru sesuai dengan tombol yang diklik. Misalnya, jika tombol Minangkabau diklik, aktivitas Minangkabau akan dimulai. Sama seperti untuk pada bagian Minangkabau, Melayu, dan Mandailing. Selanjutnya kita akan ke bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi ini sama seperti deskripsi. Untuk penjelasannya sama ke bagian activity Melayu, activity Batak. Scroll view yang memungkinkan pengguliran jika kontennya lebih besar dari ukuran layar. Dapat berguna jika konten dalamnya tidak memuat sepenuhnya di layar. Relative layout. Manajer tata letak yang menempatkan elemen-elemen anaknya relatif satu sama lain terhadap induknya. Dalam konteks ini digunakan untuk menempatkan image view, button, dan text view. Image view menampilkan gambar dengan sumber source dari drawable button. Drawable book button. Lebar gambar di setel agar dapat mengikuti ukuran kontennya dan gambar ditempatkan pada margin tertentu dari bagian atas dan sisi kiri. Kemudian button back ditempatkan pada posisi tertentu dengan warna latar belakang background tint, warna text color, dan ukuran text size tertentu yang memiliki ID back untuk diidentifikasi. Kemudian text view. Teks dengan text read more yang ditempatkan pada posisi tertentu dengan gaya text table atau text style, warna text color, dan ukuran text size tertentu memiliki ID read Minangkabau untuk diidentifikasi. Atribut-atribut seperti Android layout width, Android layout height, dan atribut posisi lainnya digunakan untuk mengatur tata letak penempatan elemen-elemen tersebut. Selain itu, ID seperti ID image Minangkabau, Melayu, Batak, atau ID back Minang, Melayu, Batak, atau bagian ID red Minangkabau, red Melayu, red Batak digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen tersebut dalam kode Java atau Kotlin. Misalnya untuk menangani interaksi pengguna atau mengubah propertinya secara dinamis. Kemudian kita akan masuk ke bagian main activity pada bagian deskripsi Minangkabau yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Sama untuk bagian Melayu Batak, isinya sama, cuman beda pada bagian namanya saja. Paket com example at child menunjukkan bahwa kelas-kelas dalam file ini termasuk dalam paket com example at child. Import statement mendefinisikan atau mendeklarasikan dependensi atau kelas-kelas yang akan digunakan dalam kode seperti intent, app compare activity, bundle, handle, window manager, button, image view, dan text view. Kemudian pada deklarasi kelas, mendeklarasikan kelas berikut yang merupakan turunan dari kelas app
Compat Activity, menunjukkan bahwa kelas berikut adalah aktivitas dari aplikasi Android. Kemudian deklarasi variabelnya. Pada bagian ini ada 3 properti private yang akan digunakan dalam kelas ini. Let init var digunakan untuk menunda inisialisasi variabel hingga runtime. Kemudian metode onCreate. Override metode onCreate dari kelas Compat Activity. Metode ini dipanggil saat aktivitas dibuat. Mengatur layar penuh dengan menggunakan Windows setFlex. Mengatur tata letak aktivitas dengan menggunakan setContentView layout activity. Kemudian, inisialisasi komponen UI. Menginisialisasi komponen antarmuka pengguna UI dari layout XML menggunakan FindView by ID. Kemudian, penanganan klik pada image view dan button. Menetapkan penanganan klik pada image tersebut, kemudian back dan read, kemudian membuat objek intent untuk berpindah ke aktivitas lain seperti booking, item, dan RM jenisnya, dan memulai aktivitas tersebut dengan start activity move. Kemudian kita akan masuk ke bagian read more atau penjelasan lebih lengkap dari bagian deskripsi yang sebelumnya. Sini saya akan masuk ke bagian activity RM Melayu. Scroll view adalah wadah yang memungkinkan kontennya dapat di-scroll jika kontennya lebih besar dari ukuran layar. Kemudian XMLNS Android, app, dan tools adalah namespace yang didefinisikan untuk digunakan dalam XML. Kemudian Android Layout Width dan Height mengatur lebar dan tinggi scroll view sebagai match parent yang berarti mengambil ukuran penuh dari parentsnya. Kemudian Tools Context memberikan konteks untuk alat bantu tools seperti Android Studio. Kemudian Android Background mengatur gambar latar belakang yang menggunakan resort dengan nama jenis baju adat yang mau kita bikin. Kemudian pada bagian relative layout berikut, fungsinya relative layout ini adalah sebagai tata letak yang memungkinkan penempatan elemen-elemen UI berdasarkan hubungan relatif satu sama lain. Kemudian Android layout height dan width diatur untuk mengisi lebar penuh, parents, dan tinggi sesuai dengan kontennya. Kemudian button berikut berfungsi untuk yang pertama, button dengan ID BR jenis baju adat tersebut. Kemudian Android layout width dan height diatur sebagai wrap content sehingga ukuran button disesuaikan dengan ukuran teks di dalamnya. Kemudian Android layout margin left dan margin top berikut menentukan jarak dari kiri dan atas terhadap parentsnya. Kemudian Android background tint mengatur warna latar belakang tombol. Kemudian Android text menetapkan teks pada tombol. Kemudian Android text color menetapkan warna pada teks menetapkan warna teks pada tombol. Kemudian Android text size menetapkan ukuran teks pada tombol. Kemudian tools ignore text size check digunakan untuk mengabaikan peringatan yang berkaitan dengan pengecekan ukuran teks oleh alat bantu atau tools. Fungsi utama dari layout ini adalah menampilkan tombol back pada layar dengan properti-properti yang telah diatur. Tombol ini dapat digunakan dalam aplikasi Android untuk memberikan aksi kembali ke halaman sebelumnya atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian kita akan masuk ke bagian main activity pada bagian read more yang sebelumnya. Pada bagian kelas berikut mendefinisikan kelas jenis rental berikut merupakan turunan dari kelas Compat Activity. Kemudian Windows setFlex mengatur layar activity menjadi full screen dengan mengatur flag pada window manager. Kemudian setContentView layout mengatur tampilan activity menggunakan layout yang didefinisikan dalam file XML dengan nama seperti sebelumnya. Kemudian Dex berikut, sebelumnya kita untuk bagian
RM ini sama seperti RM Mandailing dan RM Batak. Jadi pada bagian DEX jenis rental baju adat ini, find view by ID-nya menginisialisasi variabel jenis DEX jenis berikut dengan button yang memiliki ID BR pada layout. Kemudian DEX berikut set on click listener menambahkan aksi klik pada button. Ketika button tersebut diklik, blok kode di dalam ini menambahkan aksi akan dijalankan. Kemudian pada bagian file move, intent di jenis rental baju adat tersebut, misal Batak Fast Japa membuat objek intent untuk berpindah ke activity dengan nama Batak. Jika pada Melayu akan pindah ke aktivitas Melayu. Kemudian start activity move memulai aktivitas baru sesuai dengan intent yang telah dibuat. Jadi codingan ini untuk membuat suatu activity yang menanggapi klik pada button Mandailing, baik Melayu, baik Minangkabau, dan akan memulainya ke activity baru seperti activity Batak, Mandailing, dan Melayu. Kemudian kita akan masuk ke bagian booking. Pada bagian layout booking. Kode XML yang diberikan adalah tata letak antarmuka pengguna Android yang menggunakan elemen scroll view dan relative layout untuk menyusun beberapa tombol button. Fungsi utama dari antarmuka ini adalah memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih durasi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dengan masing-masing opsi memiliki tarif sewa yang terkait. Berikut adalah fungsi umum dari elemen-elemen XML dalam kode tersebut. Scroll view menciptakan area yang dapat digulir sehingga pengguna dapat melihat semua elemen dalam antarmuka jika tidak dimuat dalam satu layar. Kemudian, relative layout mengelompokkan tombol-tombol dalam hubungan relatif satu sama lain. Kemudian button 1, button 2, button 3, dan button 4. Masing-masing tombol mewakili pilihan durasi dan menampilkan teks yang memberikan informasi tentang durasi dan tarif sewa. Kemudian Android ID memberikan ID unik untuk setiap tombol. Android Layout Width dan Android Layout Height menentukan lebar dan tinggi tombol. Android Layout Margin Left dan Android Layout Margin Top memberikan margin dari kiri dan atas untuk tombol menentukan posisinya. Kemudian Android Width menentukan lebar tombol secara eksplisit. Kemudian Android Background Tint menentukan warna latar belakang tombol. Kemudian Android Font Family menentukan jenis huruf yang digunakan. Kemudian Android Text menetapkan teks yang ditampilkan pada tombol. Kemudian Android Text Color menentukan warna teks pada tombol. Kemudian Android Text Style menentukan gaya teks tebal. Kemudian Android Text Size menentukan ukuran teks pada tombol. Tools Ignore Text Contrast Checks memberitahu alat pengembangan untuk mengabaikan pemeriksaan kontras teks. Biasanya digunakan ketika warna latar belakang dan teks sudah diatur dengan mempertimbangkan kontras yang cukup. Fungsi sebenarnya dari antarmuka ini akan diimplementasikan dalam kode Java atau Kotlin yang terkait dengan aktivitas atau aktiviti yang terkait. Kita perlu menangani tindakan pengguna pada tombol-tombol tersebut dan melibatkan logika bisnis atau fungsionalitas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Kemudian, kita akan masuk ke bagian main activity pada bagian booking sebelumnya. Pada tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari kode tersebut adalah menghubungkan antarmuka pengguna XML dari activity booking XML dengan kode Kotlin dari file booking KT. Kode Kotlin tersebut mendefinisikan aktivitas booking yang merupakan turunan dari AppCompat Activity. Pada saat aktivitas ini dibuat, on-create, beberapa inisialisasi dilakukan. Inisialisasi tombol intent. 4 tombol yaitu button 1, button
2 hari, button 3 hari, button 4 hari. Diinisialisasi dengan referensi ke tombol-tombol yang ada di antarmuka XML menggunakan metode find view by ID. Kemudian, untuk setiap tombol ada fungsi set on click listener. Yang menentukan apa yang harus dilakukan ketika tombol tersebut diklik. Kemudian menanggapi klik tombol. Setiap tombol memiliki pendengar klik yang mengarahkan pengguna ke aktivitas pembayaran melalui intent. Dengan kata lain, ketika salah satu tombol diklik, aktivitas pembayaran akan dimulai. Intent digunakan untuk berpindah antar aktivitas. Dalam hal ini, salah satu tombol diklik, aktivitas pembayaran dimulai. Kemudian penyesuaian layar penuh. Beberapa baris pertama dalam metode onCreate mengatur layar untuk tampil dalam mode layar penuh dengan menggunakan Windows Set Flex. Sebagai catatan, pada saat ini setiap tombol melakukan hal yang sama, yaitu membuka aktivitas pembayaran. Jika diinginkan dalam implementasi sebenarnya, kita dapat menyesuaikan fungsi setiap tombol untuk menangani logika yang berbeda, atau memberikan parameter tambahan ke aktivitas pembayaran berdasarkan tombol yang diklik. Kemudian kita akan masuk ke bagian REST layout pada bagian codingan pembayaran. Dalam contoh berikut, sebuah text view ditambahkan ke dalam constraint layout. Kita dapat menyesuaikan elemen-elemen ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita dan kemudian mengatur batasan-batasan antara mereka menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh constraint layout. Pada bagian ini kita dapat mengambilnya di bagian drawable. Kemudian kita akan masuk ke bagian main activity pada bagian pembayaran. Coding mengatur tampilan layar penuh. Kode ini mengatur pada bagian ini fungsinya untuk mengatur aktivitas yang menampilkan layar penuh dengan menghapus batasan layar atau status bar. Kemudian pada bagian set content view atau R-layout activity pembayaran, kode ini menetapkan tata letak XML untuk digunakan dalam aktivitas yang diidentifikasi oleh R-layout activity pembayaran. Kemudian support action bar atau support action bar height, kode ini menyembunyikan action bar atau baris judul pada aktivitas ini. Kemudian handler post delayed start activity intent login class Java finish. Kode ini menggunakan handler untuk menunda eksekusi selama 3000 milidetik atau 3 detik dan kemudian memulai aktivitas login dan menyelesaikan aktivitas saat ini. Jadi secara keseluruhan, kelas pembayaran ini digunakan untuk menyiapkan tampilan layar penuh, menetapkan tata letak XML, menyembunyikan action bar, dan kemudian menunda beberapa detik sebelum mengarahkan pengguna ke aktivitas login. Ini mungkin digunakan untuk menunjukkan layar pembayaran atau splash screen sebelum memindahkan pengguna ke bagian lain dari aplikasi. Kemudian kita akan mendemokan aplikasi rental baju adat yang tadi kita bikin pada Android Studio ini. Kita tunggu selang beberapa menit. Kemudian akan muncul tampilan splash screen seperti berikut. Kemudian dilanjutkan dengan tampilan home, di mana di tampilan home ini terdapat tombol button next. Di mana jika kita next tombol button berikut, akan muncul ke bagian tampilan login. Di mana di tampilan login ini memuat username dan password yang sebelumnya dibuat dari register. Dalam register ini memuat name, username, email, password. Sebelum melakukan login, kita harus melakukan register terlebih dahulu. Kemudian kita sign up. Kemudian muncul ke bagian login. Kita masukkan username dan password yang kita lakukan pada register yang tadi. Kemudian kita lakukan sign in. Kemudian akan menampilkan 3 item kategori
di mana ada item Minangkabau, item Mandailing, dan ada item Melayu. Di mana di ketiga item ini memuat harganya masing-masing dan memuat 3 tombol button rand. Di mana jika kita klik salah satu tombol button rand, akan menampilkan deskripsi dari baju adat tersebut. Di mana jika kita klik tombol Read More akan menampilkan penjelasan lebih lengkap, lebih detail, dan rincinya mengenai baju adat tersebut. Dan jika kita tekan tombol back akan kembali ke bagian deskripsi jenis item tersebut. Dan jika kita tekan tombol back pada deskripsi ini akan muncul ke bagian item. Dan jika kita klik tombol button booking, akan muncul ke bagian penyewaan, di mana untuk penyewaan sudah ditentukan untuk berapa hari dan harganya sudah memuat. Di mana jika kita klik salah satu tombol button ini, akan muncul ke bagian transaksi, yang menandakan proses penyewaan rental baju adat sudah selesai dilakukan. Sekian dari penjelasan codingan saya. Jika ada penggunaan kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.